Selamat pagi teman-teman, saya Edianto Tama akan membacakan materi yang berjudul Heboh Sastra. Heboh Sastra pada tahun 1986 merupakan peristiwa dalam sastra Indonesia yang merupakan reaksi atas cerpen Langit Makin Mendung, sebuah karya dari Ki Panji Kusmin yang dimuat di majalah sastra pada bulan Agustus di tahun 1968. Cerpen tersebut dianggap menghina Tuhan dan agama. Cerpen itu sekaligus menimbulkan sikap pro dan kontra di antara umat Islam dan para sastrawan. Karena pemuatan cerpen itu, majalah sastra pada bulan Agustus tahun 1968 dilarang beredar oleh Kejaksaan Tinggi Medan di daerah hukumnya karena cerpen tersebut melukiskan suatu penghinaan terhadap abstraksi dari ketuhanan serta kemuliaan Nabi Muhammad. Menurut berita, pada tanggal 8 bulan 10 tahun 1968, Via Raswanto menyebutkan larangan beredar majalah sastra tahun ke-7 nomor 8 196. Cerpen tersebut dianggap menghina agama Islam. Atas kemarahan para alim ulama dan umat Islam, Ki Panji Kusmin secara terbuka meminta maaf kepada umat Islam pada tanggal 24 Oktober 1968. Akan tetapi, masalah tidak berhenti di situ saja. Terjadilah polemik yang banyak melibatkan sastrawan dari harian serta majalah mengenai Langit Makin Mendung sehingga menimbulkan heboh. Lalu Ki Panji Kusmin yang baru memulai karirnya di bidang kepengarangan menerima tuduhan sebagai ateis atau anti agama. Padahal cerpen tersebut sebentuk satire dan kritiknya terhadap kondisi politik dan moral di Indonesia masa pemerintahan Soekarno. Di luar kontradiksi itu, tindakan pasang badan oleh H.B. Jassin cukup menjadi catatan yang perlu digarisbawahi dalam kebebasan berkreasi. Upaya Jassin setidaknya menegaskan untuk memperlakukan karya sastra lebih apresiasi ketimbang destruktif. Bagi Jassin, karya seorang seniman kecil kemungkinan mempunyai interpretasi tunggal karena seni bukan suatu yang tekstual. Dengan demikian, para peminat seni pun menafsirkan menurut preferensi masing-masing. Cara yang ditunjukkan olehnya dalam buku Heboh Sastra di tahun 1968, suatu pertanggungjawab menandai bentuk penghargaan pada ilmu pengetahuan. Karya sastra adalah bahan untuk mengunggah pemikiran. Karya sastra bukanlah textbook yang harus ditelan begitu saja. Ini berarti bahwa kita harus menghadapinya dengan jiwa yang dewasa. Kata H.B. Jassin yang berjudul Langit Makin Mendung. Baiklah, yang selanjutnya ada pengadilan puisi. Pengadilan puisi adalah pertemuan masyarakat sastra di Bandung pada tahun 1974 yang membuat heboh masyarakat sastra di Indonesia. Pertemuan tersebut diselenggarakan pada tanggal 8 September 1974 di Aula Universitas Katolik Parahyangan atas inisiatif beberapa penyair muda dan pihak swasta. Pada pertemuan itu, pembicaraan puisi Indonesia yang mutakhir dilakukan tidak dengan cara penyampaian makalah, tetapi dengan cara pengadilan. Yang menjadi terdakwa adalah puisi Indonesia yang diwakili kursi kosong Jaksa Penuntut Slamet Sukirnanto, Hakim Ketua Sanen Tujuliman, Anggota Darmanto,
membela Taufik Ismail, sedangkan para saksi boleh siapa saja yang hadir dalam pertemuan unik tersebut. Tuduhan dan tuntutan terhadap puisi Indonesia saat itu adalah agar para kritikus mengundurkan diri. Yang selanjutnya, perdebatan sastra konstekstual. Sastra konstekstual adalah gerakan kesusastraan yang berawal dari pemahaman bahwa nilai-nilai sastra tidak mengenal universalitas, melainkan tumbuh dan berkembang sesuai waktu, tempat, dan peradabannya. Konsep ini digagas dalam acara Sarasehan Kesenian Sastra Konstekstual di Surakarta tanggal 28-29 Oktober 1984 oleh sastrawan Ariel Haryanto dan Arief Budiman. Keduanya merupakan akademisi dari Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga, Jawa Tengah. Perkembangan sastra modern Indonesia memiliki kecenderungan kebarat-baratan. Setidaknya itulah yang diembuskan dalam gerakan sastra konstekstual. Sastrawan Indonesia belum memiliki jati dirinya dengan menghasilkan karya-karya yang lebih Indonesia. Hal lain yang mendorong munculnya pemahaman tentang sastra konstekstual adalah lahirnya tirani sastra kelas menengah kota, yaitu mereka yang tinggal di kota-kota besar berpendidikan sastra, baik formal maupun informal. Mereka menguasai dunia universal didengarkan oleh para penerbit dan redaktur kebudayaan. Selanjutnya, aliran sastra. Aliran sastra terdiri dari realisme. Nah, aliran sastra realisme ini merupakan sastra yang melukiskan keadaan atau peristiwa sesuai dengan kenyataan atau apa adanya. Pengarang tidak menambahkan atau mengurangi suatu kejadian yang dilihatnya secara positif, yang diuraikan yang baik-baik saja. Lalu naturalisme, aliran ini melukiskan sesuatu secara apa adanya, yang dijiwai adalah hal-hal yang kurang baik. Dan ada aliran neonaturalisme, merupakan aliran baru dari aliran naturalisme. Aliran ini tidak saja mengungkapkan isi-isiannya jelek, namun juga memandang sesuatu dari sudut pandang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Trianasari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Amalia, yaitu tentang aliran sastra. Untuk aliran sastra yang selanjutnya yaitu ada ekspresionisme, yaitu aliran dalam sastra yang menekankan pada perasaan jiwa pengarangnya. Dan yang selanjutnya yaitu ada impresionisme, yaitu aliran dalam sastra yang menekankan pada kesan sepintas tentang suatu peristiwa, kejadian, atau benda yang ditemui atau dilihat pengarang. Dalam hal tersebut, pengarang mengambil hal-hal yang penting saja. Untuk selanjutnya yaitu determinisme, yaitu aliran dalam sastra yang melukiskan suatu peristiwa atau kejadian dari sisi jeleknya saja, biasanya menyorot pada ketidakadilan, penyelewengan, dan lain-lain yang dianggap kurang baik oleh pengarang. Yang selanjutnya yaitu surrealisme, yaitu aliran dalam sastra yang melukiskan sesuatu secara berlebihan sehingga sulit dipahami oleh penikmatnya atau pembaca. Selanjutnya yaitu ada idealisme. Aliran ini memiliki pengertian, yaitu aliran dalam sastra yang selalu melukiskan cita-cita, gagasan, atau pendirian pengarangnya. Salah satu contoh aliran idealisme yaitu puisi-puisi karya Chairil Anwar. Untuk selanjutnya yaitu aliran simbolisme, dalam arti aliran sastra yang menampilkan simbol-simbol atau isyarat dalam karyanya. Hal ini dilakukan pengarang untuk mengelabui maksud yang sesungguhnya. Untuk selanjutnya ada aliran romantisme, yaitu aliran dalam sastra yang selalu melukiskan sesuatu secara sentimental, penuh perasaan. Aliran psikologisme, yaitu aliran dalam sastra yang selalu menekankan pada aspek-aspek kejiwaan. Aliran didaktisme, yaitu aliran dalam sastra yang menekankan pada aspek-aspek pendidikan. Dalam sastra lama banyak karya yang bersifat mendidik.
Dan selanjutnya yaitu ada aliran mistikisme, yaitu aliran dalam sastra yang melukiskan pengalaman dan mencari tahu atau merasakan nafas ketuhanan dan keibadahan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang munculnya Angkatan Sastra 70-an. Munculnya Angkatan 70-an karena adanya pergeseran sikap berpikir dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik dalam menghasilkan karya sastra bercorak baru, baik di bidang puisi, prosa maupun drama. Pergeseran ini mulai kelihatan setelah gagalnya kudeta G30 PKI. Dalam periode 70-an, pengarang berusaha melakukan eksperimen untuk mencoba batas-batas berupa kemungkinan bentuk baik prosa. Puisi drama semakin tidak jelas. Yang memberi nama Angkatan 70 yaitu Hadi W. dan Daru N. Toda. Ciri-ciri yang mencolok dari eksperimen yang diperlihatkan karya-karya yang muncul dasawarsa tahun 1970-an itu adalah yang disebutkan beberapa di antaranya. Memperlihatkan adanya kesamaan tema yang mengangkat masalah keterasingan manusia modern dan kehidupan yang absurd. Latar tempat dan latar waktu juga tidak mengacu pada tempat dan waktu tertentu, sehingga dapat berlaku di mana dan kapan saja. Alur yang dalam novel konvensional selalu harus disadari pada rangkaian peristiwa yang mempunyai pertalian, hubungan sebab akibat atau kausalitas. Dalam novel-novel tahun 1970-an, itu tidak lagi berlaku. Dalam periode 70-an, pengarang berusaha melakukan eksperimen untuk mencoba batas-batas beberapa kemungkinan bentuk, baik prosa, puisi, maupun drama semakin tidak jelas. Misalnya, prosa dalam bentuk cerpen. Pengarang sudah berani membuat cerpen dengan panjang 1-2 kalimat saja, sehingga terlihat seperti bentuk sajak. Dalam bidang drama mereka mulai menulis dan mempertunjukkan drama yang absurd atau tidak masuk akal. Sedangkan dalam bidang puisi mulai dari puisi kontemporer atau puisi Selindo. Perkembangan sastra Indonesia periode 70-an maju pesat karena banyak penerbitan yang muncul dan bebas menampilkan hasil karyanya dalam berbagai bentuk. Sutraji menampilkan corak baru dalam kesastraan Indonesia di bidang puisi. Alasan tersebut menyebabkan Sutraji dianggap salah satu tokoh periode 70-an dalam sastra Indonesia. Pada tahun 1979, Sitarji menerima hadiah sastra dan ASEAN.